Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 25. Setelah memberikan perawatan khusus kepada putri Pak Kardo, akhirnya putri Pak Kardo dapat kembali seperti semula. Tidak ada tanda-tanda bahwa gadis manis ini pernah mengalami kelumpuhan. Parlan ingin kembali ke simpang telaga karena ia sudah rindu sekali kepada motornya dan kepada Mbak Lastri, sahabat barunya di simpang telaga. Tapi oleh Pak Kardo, Parlan diminta untuk pergi bersamanya ke Jakarta untuk memberikan pertolongan kepada bosnya yang berada di Jakarta yang mengalami penyakit yang sama seperti yang dialami oleh putrinya. Parlan tampaknya keberatan, tetapi karena Pak Kardo meminta dengan sangat, karena baginya Pak Aminoto merupakan sahabat sekaligus orang tua angkat yang sangat berjasa kepada Pak Kardo, katanya. Demikianlah, dengan syarat Pak Kardo tidak menceritakan kepada siapapun bahwa Parlan telah mewarisi ilmu pengobatan sang ayah. Mereka pergi ke Jakarta ke rumah Pak Aminoto. Seminggu sudah Parlan berada di rumah Pak Aminoto, sementara Pak Kardo telah kembali ke kediamannya. Parlan tampak akrab sekali dengan Pak tua ini. Begitu pula halnya Pak Aminoto sangat sayang kepada Parlan, apalagi melihat Parlan yang tidak pernah lupa untuk pergi ke masjid 5 kali sehari. Kesembuhan Pak Aminoto sudah semakin dekat nampaknya, membuat Pak Aminoto semakin sayang kepada Parlan. Parlan nampaknya mengalami kehidupan yang jauh berbeda dengan apa yang pernah ia alami di kampung. Sekarang ia hanya tinggal suap, tidak memikirkan lagi bagaimana cara mendapatkan beras, ikan tongkol, minyak goreng. Sementara pakaiannya tidak pernah lagi memakai pakaian-pakaian lusuh. Bahkan sebaliknya, pakaian-pakaian bermerek tanpa diminta telah berada di kamarnya. Parlan pun nampaknya semakin sungkan dengan Pak Aminoto. Tapi Pak Aminoto tidak mengambil pusing bagaimana Parlan menolak pemberian-pemberiannya itu. Karena maklumlah, bagi orang seperti Pak Aminoto ini, hal-hal sekecil itu tak ada artinya sama sekali. Makin lama di sana, pundi-pundi keuangan Parlan semakin gemuk. Begitu juga dengan tubuhnya, tampak tambah mekar karena selalu makan makanan yang enak yang sama sekali di kampung tak pernah ia dapatkan. Kamu sudah tidak sekolah lagi, Lan? Suatu sore mereka duduk di ruang tempat Pak Aminoto beristirahat. Sebenarnya sih masih sekolah, Pak. Cuma sekarang ada sedikit persoalan yang membuat aku harus menjauh dulu, Pak, dari kampung. Lah, punya persoalan juga kayak Lan. Kayak orang besar aja. Masa iya baru 19 tahun sudah pakai minggat segala dari kampung. Tapi nggak teroris kan, Lan? Hehehe. Parlan ketawa menghadapi gurauan dari Pak Aminoto. Begitulah Pak Aminoto selalu bergurau dengan Parlan. Enggak, Pak.
Tapi ini masalahnya lebih serius lagi, Pak, dari teroris. Aku dituduh, malu aku cerita, Pak. Sudahlah, Pak, kita cerita yang lain aja. Cerita apa? Tapi kan sayang, Lan, kalau kamu tidak sekolah. Masih, Pak, cuma ditunda dulu. Wah, bagaimana kau, Lan? Ceritalah. Masa dengan Pak Aminoto ini aja kau tak mau cerita? Parlan tampak senyum-senyum, sementara Pak Aminoto tak kalah senyumnya dengan Parlan. Entah apa yang mereka lakukan, entah bercerita, entah bercanda. Tapi atas desakan Pak Aminoto, akhirnya Parlan mengalah juga. Ia menceritakan dari awal bagaimana ia dituduh mencuri uang infak dari sholat subuh, hingga akhirnya ia digebuki, lari malam ke simpang telaga, jadi tukang ojek, hingga akhirnya berkenalan dengan Pak Kardo. Terbelalaklah muka Pak Aminoto, seolah-olah mata Pak Aminoto mau melompat keluar mendengar apa yang diceritakan oleh Parlan. Apalagi ketika tahu bahwa Parlan adalah seorang anak yatim piatu yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Begitu juga saking salutnya melihat Parlan, tak kurang dari 10 kali ia mengacung-acungkan jempolnya ketika Parlan menceritakan bagaimana cara ia mencapai tingkat pengobatannya sampai semahir sekarang ini. Berawal dari belajar dari sang ayah yang telah meninggal dunia. Ia menceritakan bahwa ia mempelajari ilmu tenaga dalam dan ilmu pengobatan dari sang ayah dari kelas 1 SMP. Sampai sekarang pun tiap malam ia masih mengasah, mengumpulkan energi yang ada di dalam tubuhnya dan mengelolanya dengan teratur, hingga ia bisa mengendalikannya dengan sempurna. Di samping marah-marah, Pak Aminoto juga terkagum-kagum, salut, sedih, segala rasa berkecamuk di dalam dadanya mendengar cerita Parlan. Ia langsung mengatakan kepada Parlan, "Tenang, Lan, akan saya sikat semua orang-orang yang telah mengkhianatimu itu, Lan. Orang-orang yang telah memfitnahmu, apalagi orang-orang yang telah menghajarmu itu, Lan. Tenang, itu tak ada artinya bagi saya, Lan." Parlan nampak kaget melihat Pak Aminoto begitu emosi. "Sudahlah, Pak. Sudahlah. Semua itu aku usahakan semampuku kemarin, tetapi aku tidak bisa membendungnya, Pak. Karena itulah aku yakin persoalan ini merupakan suatu ketentuan dari Allah yang harus aku jalani, Pak. Aku sudah berusaha, sudah berdoa, sudah bertawakal kepada Allah. Namun hal itu tetap berjalan hingga saat ini. Yakin, Pak, di balik ini ada sebuah keistimewaan, ada sebuah kenikmatan yang akan kudapat." Pak Aminoto terduduk mendengar keterangan Parlan. Dalam hati ia berkata, "Luar biasa, aku setua ini pun tidak bisa melakukan hal seperti itu," gumamnya di dalam hati. Ia langsung lesu. Semangat yang tadi berapi-api langsung luluh mendengar jawaban Parlan, mendengar paparan Parlan tentang apa yang selama ini telah ia lakukan untuk menghadapi persoalan hidup yang ia alami. Sambil manggut-manggut,
Pak Aminoto memegang kepala Parlan, penuh kasih sayang. Tak lama azan maghrib berkumandang. Parlan yang tadi sedang asik berbincang bercanda dengan Pak Aminoto mohon diri untuk pergi menunaikan sholat fardu berjamaah ke masjid yang tidak begitu jauh dari kediaman Pak Aminoto. Hal inilah salah satu pula yang membuat Pak Aminoto kagum kepada pemuda ini. Ia tidak pernah lupa dengan hal itu. Bagaimanapun keadaannya, hujan pun, panas pun, yang namanya azan terdengar, ia akan menyusulnya. Ia akan mendatanginya. Memang anak yang luar biasa, gumamnya di dalam hati. 7 hari waktu yang dibutuhkan Parlan untuk merawat Pak Aminoto secara khusus. Kini Pak Aminoto sudah tidak lagi memerlukan kursi rodanya. Bahkan ia sudah bisa menyetir mobil sendiri. Karena itulah jarang sekali Parlan dan Pak Aminoto berada di rumah. Sudah 3 hari ini Pak Aminoto membawa Parlan ke sana ke sini, ke kantornya, ke perusahaannya, sehingga Parlan terkaget-kaget melihat betapa besar kekuasaan orang tua yang selama ini ia rawat. Tak pernah mereka makan di rumah. Mereka selalu berpindah dari restoran ini ke masjid ini menunaikan sholat berjamaah, pindah lagi ke kantor ini, hingga mereka capek. Pak Aminoto sengaja tidak membawa Parlan pulang ke rumah. Ia membawa Parlan menginap di hotel. Pak Aminoto memang memanjakan Parlan. Demikianlah 3 hari mereka berkeliling. Dan selanjutnya Parlan sudah meminta kepada Pak Aminoto agar Pak Aminoto memberi izin kepadanya untuk kembali ke Simpang Telaga karena ia ingin menyelesaikan persoalan yang ada di kampungnya. Mana tahu suasana sudah dingin. Pak Aminoto berpesan kepada Parlan, cobalah Lan mulai sekarang. Jangan lagi kau simpan teleponmu di tas. Kau dekatkanlah ke kantongmu. Mana tahu aku perlu denganmu, aku bisa menghubungimu. Dan pula bila ada sesuatu persoalan yang kau kira kamu tidak bisa menyelesaikannya, jangan kau sungkan-sungkan. Nomor ini Lan tidak beberapa orang yang tahu. Salah satu yang tahu kaulah Lan. Tidak semua orang yang tahu nomor ini Lan, hanya keluarga, sahabat dekat, dan kaulah salah satu yang mengetahuinya. Harap jangan pernah kau tidak menghubungiku Lan. Pak Aminoto begitu sayang kepada Parlan. Parlan pun nampaknya terharu dengan kebaikan orang tua ini. Demikianlah Parlan akhirnya meninggalkan rumah Pak Aminoto, diantar oleh seorang supir menuju Simpang Telaga. Bersambung.